Hai semua, ini Tania dari Janda Bercanda Podcast. Ini channel yang didedikasikan untuk para janda, untuk mental health, personal development, single parenting, dan juga femalepreneurship. Ngelanjutin nih obrolan mengenai Women on Money series. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang bukan janda, tapi saya berharap ceritanya memberikan inspirasi untuk yang pendengar yang ingin mengembangkan untuk menjadi perusahaan besar, mempunyai perusahaan dan ingin mengembangkan menjadi lebih besar. Nah, dia ini punya ide dari nostalgia ketika dia kecil suka ke pasar sama mamanya makan donat kentang. Dan ide itu berubah menjadi single cafe dan sekarang berubah lagi menjadi chain of cafes. Dan tujuannya adalah untuk compete dengan Jayco. Nah, sebelum kita mendengarkan pembicaraan ini, kalau suka dengan konten yang ada di Janda Bercanda, tolong di hit subscribe, like, dan the notification bell. Dan without further ado, I present to you Lala Ursula dari Tomapel Donuts. Oke, halo Mbak Tania. Tom Apple Donut itu sendiri sebenarnya kan Tom Apple Gourmet Potato Donuts. Jadi kita jualan donat kentang. Kenapa sih kok bisa donat kentang ya yang dijualin? Jadi waktu kecil dulu mama saya itu suka banget tuh beliin di pasar donat-donat zaman dulu yang isinya gula tabur, muka meses. Terus Hmm, uh, makin besar, itu kok kayak udah agak jarang ya ketemu donat-donat yang kayak gitu. Donat-donat jadul lah istilahnya. Lalu saya coba buat dan kita coba jualin. Waktu itu awalnya masih coffee shop biasa, namanya Lala Coffee Donuts. Terus kita coba jualin donat kentang yang saya buat. Dan ternyata donat kentangnya yang lebih dapat banyak respon positif nih. Dari teman-teman aja repeat order terus gitu. Ya udah kita akhirnya ubah dalam waktu 6 bulan lah ya, kita ubah ke Tom Apple Gourmet Potato Donuts. Jadi kita fokus di donat kentang. dan Kami kenapa namanya mengembangkan Tomapel? Lucu namanya. Tom Apple sendiri itu ada ceritanya, Mbak. Itu kan singkatannya Tomato and Mm-mm. Apple. Kalau lihat di boxnya itu selalu ada sedikit Oke. gambar tomato and apple lagi makan donat. Itu sebenarnya nama pacaran saya dulu sih, Mbak, sama suami. Jadi Ya Allah lucunya. Dengan pandemi, apakah dua tokonya itu tetap masih buka? Yang nomor 2 juga masih buka yang di BNI 46? Pada saat pandemik, jadi kan waktu 2019 pertengahan ya, itu kan kita baru mulai jadi ya, dianggap ya. Mm-mm. Itu bagus banget sih, responnya juga bagus dan awal tahun 2020 pandemik, baru mulai bagus langsung Mm-mm. turun. Apalagi perkantoran ya, 80% itu hampir 90% off semua. Tapi di situ, eee, karena kita ada karyawan saya ada karyawan sekitar 15 orang, 10 sampai 15 orang, termasuk kitchen, saya coba pertahankan semuanya. Plus karena di sini kita mau building the brand ya, dari Tom Apple itself. Banyak orang yang masih belum tahu. Di situ walaupun bleeding pun usahanya kita tetap pertahankan, tetap buka. Di area dalam tetap buka, di Wisma BNI 46 juga tetap buka. Saya tetap bersyukur banget sih Mbak saat itu masih bisa menggaji karyawan. Lalu juga Mm. bersamaan dengan hari raya ya, hari raya Idul Fitri waktu tahun lalu juga kita semua pandemik yang pertama kali tuh, Mm-mm. itu pertama-tama sih pesimis banget sih sampai bilang sama karyawan, aduh ini bisa nggak ya saya bayar THR ya karena kan pandemik benar-benar mukul kita banget sampai 80% omset kita turun. Tapi ternyata Mm. kita nggak ada tuh yang namanya cut karyawan, berhentiin karyawan sama pandemik, kita nggak ada. Jadi ternyata pada saat Lebaran tahun lalu itu justru berkah buat kita. Bulan Maret Mm. kemarin Tom Apple baru buka lagi the fourth store-nya, store keempat kita di Plaza Indonesia. Wah, hebat banget. Congratulations. Thank you. Tapi ya Oke. gambling ya Mbak semuanya. Jujur sih memang untuk bisa mempertahankan store, apalagi offline yang di mall, di mana mahal banget ya Mbak ya biayanya, dari investasi, biaya operasionalnya itu Mm-mm. mahal banget, VS
traffic yang ada itu kan belum tentu bisa nutup ya, karena kan peraturan pemerintah masih suka berubah juga. Tiba-tiba kita udah nggak boleh store harus ditutup jam 7 malam. Nah itu masalahnya kan kita di situ. Tapi untungnya online sih sekarang nolong banget. Lantas kenapa buka toko keempat, Mbak Lala? Kalau Justru seandainya dari merasa sisi itu kami riskan. Tomapel itu kita ada visinya kita sendiri. Kita mau mengenalkan brand kita. Jadi kami ini tetap pengen gimana ya? Kayak eksis gitu loh, Mbak. Karena kita ada Oke. keyakinan dalam diri kita sendiri kalau selama kami konsisten terus menjalankan bisnis ini, konsisten terus nggak hilang ya dari peredaran gitu, misalnya baru orang udah mulai tahu terus kita menghilang, orang tuh gampang lupa kalau brand-brand baru. Jadi kita tetap jalanin aja, Tapi coba. nggak pengen hanya konsentrasi di online store aja gitu mamanya untuk Oh enggak, justru kita rencana ke depannya mau buka banyak cabang. Oke. Kita Berapa visinya banyak sih cabang mau pengen buka? sebanyak-banyaknya, Mbak. Karena visi kita memang pengen Tomapel tuh kita mau jadi donat potato donat nomor 1 di Indonesia. Oke. Jadi itu Iya. udah the number one mission ya. Nah, number one Iya, potato donat di misinya kita tuh Indonesia. udah pengen itu, bener. Tim inti Oke. dalamnya kita mau beresin dulu, operasionalnya semua mau dirapihin, agar nanti kalau kayak Mbak Tania atau teman-teman yang lain makan donat Tomapel di beda-beda store, beda-beda daerah, itu rasanya tetap sama. Quality-nya tetap sama, service tetap sama. Karena menurut saya yang paling susah itu di bagian itu pada saat pengembangan sih. Karena kan kita memang mau pengembangan terus ya Mbak ya. Jadi di situ ya saya sebagai atasan juga saya tahu jadi apa yang harus mereka lakuin, apa yang mereka udah batasnya operasional lakukan, itu jadi kita juga tahu gitu. Apakah mereka bisa lakuin hal Oke. ini atau tidak, itu kita bisa tahu dan kita bisa training juga, saya juga bisa training mereka. Gitu. Tapi sekarang udah ada divisi masing-masing sih Mbak, kita udah ada operational manager, kita udah ada purchasing. Kalau dulu saya masih palu gada semua dari awal. Dari Oh sendiri iya, semuanya kantornya. masih kerjakan. Iya benar. Jadi di titik mana sampai Lala dan suami merasakan oke, kita perlu bantuan nih dari orang yang operational manajemennya siapa? Itu di Sebenarnya titik mana sebelum beralih? dari awal sekali kita set up Tomapel, itu memang kita mau set up secara corporate ya. Tapi kan balik lagi ke dana. Kita memang mau set up masing-masing divisi udah ada yang handle. Tapi di sini yang namanya bisnis banyak masalah-masalah yang tadinya istilahnya saya masih polos ya. Oh, saya bisa percaya dia. Oh, dia bagus. Jadi banyak banget masalah-masalah, istilahnya banyaklah kerikil yang bisa bikin saya jatuh saat itu, tapi ya kita bangun lagi gitu. Jadi mulai dari awal pun memang kita udah mau mempersiapkan ke arah yang rapih semuanya, Mbak. Kerikil macam apa, Lala yang bisa Oh, diceritakan? paling Kerikil macam apa? susah itu ternyata handling human resource ya, Mbak ya. Kalau untuk penjualan segala macam itu kita masih banyak cara ya. Kita masih bisa pikirin, kita masih bisa adjust everything. Tapi human resources memang ternyata nggak semudah itu untuk di-manage. Kalau kerja sendiri kan cuma punya satu tangan ya, tapi kalau banyak kan bisa handling banyak stores berarti dan banyak ide juga. Tapi human resources tuh susah banget. Saya pernah ditipu juga, pernah juga saya teledor lah. Jadi disitulah pembelajaran buat saya. Boleh diceritakan itu yang keteledorannya apa? Supaya nanti mungkin ada yang mendengarkan yang ingin punya usaha, biar ngerti ini jangan Iya, mengerjakan ini atau jangan lengah di sini gitu. Apa iya. gitu Balik contohnya? lagi ya Mbak, it's all about the money lah ya. Uangnya jadi itu masa-masa di mana saya memang down banget juga sebagai person karena orang yang kita percaya karena mungkin itu ngambil uang Tomapel gitu. Dan itu cukup banyak ambilnya, hampir buat Tomapel cash flow-nya itu nggak jalan. Tapi di situ saya juga introspeksi diri, kenapa bisa terjadi seperti itu? Seperti barang-barang juga dari ini bagian uang misalnya Mbak ya. Ada juga yang bagian barang-barang. Barang-barang di store itu kan banyak sekali kan. Jadi ada minuman, ada makanan. Itu
dan apalagi di kitchen central kita juga kan banyak banget. Itu sebenarnya banyak banget yang ada yang ambil-ambil dikit gitu dan akhirnya kan ketahuan. Tapi di sini introspeksi diri, kenapa kok bisa sampai kayak gitu. Jadi bukan kita nyalain orang 100% karena memang why? Pasti ada kesempatan mereka bisa melakukan hal seperti itu. Dari situ saya belajar sistem. Oke, berarti inventory sistem harus kuat. Dan mereka dan semua karyawan harus inventory setiap hari. Monitoring dari office pun itu harus kuat. Termasuk juga keuangan. Dan satu lagi sih juga misalnya nih Mbak, sistem udah lancar ya bagi saya. Udah oke nih semua sistem, udah ada orang yang masing-masing yang tanggung jawab. Tapi yang saya pelajarin jika di lingkaran sistem itu sendiri juga semuanya orangnya sendiri fraud, semuanya fraud juga sistem nggak akan berjalan dengan lancar. Ujung-ujungnya fraud juga. Jadi memang di lingkaran itu menurut saya harus ada orang kepercayaan yang memang harus bisa kita percaya, dan untuk kepercayaan itu sendiri pun nggak bisa langsung kan. Maka pada saat awal bisnis itu kita harus terjun sendiri dulu sih. Jadi kita tahu bagian mana Jadi kira-kira. ini udah full time jobnya Lala ya? Iya benar, full time job Lala saya. udah nggak kerja di tempat lain lagi ya? Enggak, sebelumnya saya juga kan sempat Kalau di untuk furniture gitu ya, usaha keluarga. Dan saya udah lepas, saya benar-benar fokus di sini. Oke, suaminya yang tomato itu nggak ngurusin tomato? Enggak, suami saya punya usaha lain. Dia sebagai business advisor Heeh. saya sih. Justru dengan adanya suami sama partner saya ya, saya beruntung banget sih, mereka benar-benar namanya partner ya Mbak ya, jadi benar-benar bantu saya pada saat memang saya lagi butuh advice, mereka bantu advice, pada saat saya butuh tenaga, mereka pun pasti ada bantu. Itu beruntung banget saya dapat mereka memang. Ada mereka di bisnis Tom Apple ini. Very good, wonderful. Senang dengernya kalau kayak gitu. Jadi Iya, emang benar-benar ada emotional support, juga ada professional support benar. juga. Itu memang kayaknya Iya, kalau dan mau menjalankan usaha, itu penting ya ada cheerleader macam gini. bener banget. Dan partner juga benar-benar a very good partner lah. Jadi walaupun kan kita kan bisnis namanya ada ups and down banget ya Mbak ya. Mhm, Jadi mhm, ya mhm. partner Iya. pun tetap support gitu loh. Oke, ke depannya kayaknya semoga yang mendengarkan ini mendapatkan inspirasi dari ceritanya Lala, dari ceritanya Tom Apple, untuk bikin branding dan untuk saya perhatikan juga di Tom Apple itu banyak sekali influencers yang apakah itu strateginya Tom Apple untuk kirim donat ke influencers, apa mereka dibayar atau bagaimana itu ceritanya kalau yang lain ingin Ada be mencontoh iya. model seperti itu? Jadi di awal-awal, ada beberapa yang kita bayar, Mbak, karena kan memang mereka ada rate tersendiri ya. Mhm, Tapi, ada juga mhm. yang mereka datang tiba-tiba tanpa kita tahu, dan itu boosting sales kita banget. Jadi itu juga salah satu strategi ya, Salah satu kadang-kadang memang strategi, Mbak. bisa Jadi ya, kita ada budgetnya juga. apalagi buat yang mendengarkan yang punya, oh udah sudah dibudgetkan. Jadi dari kalau dibilang dari Iya, marketing budgetnya itu berapa persen kira-kira di eee, allowance-nya untuk bayar influencer? saat ini sih masih sedikit banget ya, Mbak. Untuk itu cuma masih 7% ya mungkin ya, kalau kita lihat dari per bulan itu baru 7% yang kita keluarin. Eee, karena Mhm. banyak juga micro influencer yang itu nggak bisa dianggap remeh juga loh. Micro influencer kita kirim-kirimin donat untuk mereka coba dulu, dan ternyata akhirnya mereka suka, teman-temannya beli atau dia kirim buat Mhm. teman-temannya. Ini menyenangkan sekali dengernya, apalagi kalau brand-brand yang fresh kayak gini, senang kita dengernya untuk juga kelihatannya menyenangkan, bagus packagingnya dan semangat dari Lalanya. Padahal ini ibu anaknya kecil-kecil, masih umur 5 dan umur 3 tadi ya katanya ya. Iya bener, Mbak. Jadi dia bisa bisa menyempatkan waktu untuk mengelola usaha, tapi juga ngurus anak-anak. Itu jadi gimana tuh ngatur waktunya untuk ngurus anak-anak di rumah tuh gimana? Biasanya sih pagi-pagi, saya bantu urus anak dulu, kebetulan kan saya ada neni dan masih bersama keluarga ya di rumah, jadi masih agak tenang.
Saya urus anak pagi-pagi, terus dia mulai sekolah, habis selesai sekolah pertama saya ke kantor, pulang sebisa mungkin ya sekitar jam 6, jam setengah 7 sebelum mereka mulai siap-siap buat tidur, saya udah harus pulang untuk sama-sama mereka. Karena quality time-nya sih lebih ke malam hari ya, sama pada saat lagi libur, hari Oke. libur. Itu saya full time temenin mereka. Oke. Ya, itulah begitu perjuangannya ya. Kalau memang membina usaha, membina brand baru, begitu perjuangannya. Semoga sukses jadinya, biar terus makin maju tuh Maple-nya. Makasih Mbak Intan. Jadi untuk oh, you're welcome. Untuk lebih lanjutnya bisa di check out To Maple di IG. Dan untuk kedepannya kita ntar bisa lihat deh nih, semoga ada di semua mall dari Sabang sampai Merauke. Biar Aduh amin Mbak. biar Makasih. brandnya kenceng. Biar brandnya kenceng. Oke. Dan nanti kalau seandainya sudah ada franchise opportunity, nanti kembali lagi ke podcast Janda Bercanda biar nanti kita bisa lihat untuk yang siapa ya yang berminat. Ya, Pasti Mbak. Makasih banyak Mbak Tania. sama-sama. Sampai berikutnya. Bye Lala. Ya, bye Mbak Tania. Makasih. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Kalau suka dengan subjek dan konten daripada Women on Money series di Janda Bercanda Podcast, bisa didengarkan di channel kita ataupun di mana podcast berada. Dan jangan lupa ya, udah subscribe belum? Please subscribe. Thank you.